Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Bareng Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Pada kesempatan kali ini, kita mau ajak teman-teman belajar bareng buku Clinical Kinesiology dan Anatomi dari LIM. Yuk, ikuti bahasannya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hip. Subbab berikutnya, muscle of the hip. Pada subbab ini, kita membagi muscle otot-ototnya ini ke dalam beberapa grup. Di sini ada 4 grup berdasarkan letak dari otot tersebut dan juga fungsi utamanya. Jadi misal untuk otot ini fungsinya untuk kemudian untuk tidak jadi untuk adductor. Kemudian yang posterior untuk extensor dan untuk yang lateral ini lagi untuk kita akan membahasnya satu persatu. Oh ya, di sini juga dibagi menjadi one joint muscle dan two joint muscle. Maksud one joint muscle ini adalah hanya melewati satu sendi, sedangkan untuk two joint muscle itu melewati dua sendi. Sendi mana saja? Ada hip joint dan knee joint. Jadi melewati hip dan juga knee. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, yang dari subgrup anterior, ada iliopsoas muscle. Iliopsoas muscle sebenarnya terdiri dari dua otot. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ototnya itu sebenarnya ada dua, psoas mayor dan juga iliacus. Tapi mereka itu awalnya berbeda, jadi oligonya berbeda, tetapi insersinya sama. Akhirnya bergabung menjadi satu. Untuk psoas mayor, ini dia psoas mayor. Nah, psoas mayor itu oligonya adalah anterior dan lateral surface of T12 sampai L5. Jadi yang dimaksud anterior dan lateral itu dari mana aja? Jadi dari permukaan transversus, kemudian badisnya, dan juga intervertebral disc. Diskus intervertebral disc ya. Jadi dari bagian anterior dan lateral. Dari T12 sampai L5. Sedangkan untuk yang iliacus ini dia dari fossa iliac. Nah, ini dari sini dari fossa iliac. Kemudian keduanya ini insersionya adalah pada laser trochanter atau trochanter minor. Ini. Kemudian fungsinya apa? Dia untuk hip fleksi seperti tadi telah dijelaskan. Untuk anterior kebanyakan fungsinya adalah untuk fleksi. Nervusnya iliacus portion dari femoral nerve L2, L3. Untuk psoas major portion, psoas major ini dari L2 dan L3. Selanjutnya, muskulus yang kedua pada bagian anterior adalah rectus femoris. Jadi rectus femoris ini merupakan otot yang melewati dua persendiannya, hip dan knee. Rectus femoris sendiri sebenarnya bagian dari quadriceps, kumpulan otot yang disebut quadriceps femoris ya. Nah, dari 4 dari quadriceps femoris ini hanya rectus femoris yang melewati dua sendi. Kita bisa lihat di sini oligonya ada di anterior, inferior, iliac spine. Jadi bagian anterior dan yang inferior, ya, depan, bawah, iliac spine. Jadi sphenosus iliaca anterior inferior. Nah, dia dari originnya di sini, kemudian melewati hip, melewati ini, dan berakhir insersinya pada tibial tuberosity. Jadi tuberositas tibia di sini. Fungsinya apa? Jadi karena dia melewati dua sendi, dia memiliki dua fungsi. Yang pertama hip flexion, dan yang kedua adalah knee extension. Dia dipersarafi oleh nervus femoral dari cabang L2, L3, dan L4. Selanjutnya masih di bagian anterior ada sartorius muscle. Sartorius muscle ini dia
juga melewati dua sendi ya. Ini melewati hip dan melewati knee. Dia origonya di mana? Origonya di anterior superior iliac spine. Jadi di yang anterior superior. Kalau tadi rectus femoris di anterior inferior, kalau sartorius di atasnya yaitu di anterior superior iliac spine. Dan dia berinsersi di bagian ini, proximal medial aspect of tibia. Jadi di proximal tapi di bagian medial. Jadi di sini. Nah, fungsinya apa? Dia berfungsi actionnya itu untuk combination of hip flexion. Ya kan tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa otot-otot di anterior itu biasanya untuk hip fleksi. Kemudian dia juga bisa untuk abduksi, lateral rotasi, dan knee flexion. Jadi berbeda dengan yang rectus femoris tadi, rectus femoris itu hip flexion dan knee extension. Kalau sartorius karena dia dari sini kemudian menyila diagonal seperti ini ya, dan terakhirnya di sini, makanya pada sendi knee-nya, pada sendi lututnya dia mencit. Actionnya adalah knee flexion. Sartorius muscle ini juga dipersarafi oleh femoral nerve dari L2, L3. Oke, setelah kita membahas grup otot yang anterior, sekarang kita memasuki grup otot yang medial. Di medial ini kita mulai dari otot pectineus. Otot pectineus ini untuk origonya berada di superior ramus dari os pubis dan insersionya ada di pectineal line of femur. Jadi di bagian posteriornya dari femur ini ada pectineal line, ya, insersi dari pectineus muscle. Fungsinya untuk apa? Bagian medial, dia otot-otot bagian medial biasanya dia berfungsi sebagai aduksi dari hip, tapi dia juga untuk pectineus muscle bisa actionnya adalah hip flexion. Jadi dia membantu untuk fleksi hip dan juga ada aduksi. Dipersarafi oleh femoral nerve L2, L3, dan L4. Selanjutnya di medial selain pectineal tadi ada adductor muscle. Adductor muscle ini terdiri dari longus, brevis, dan juga magnus. Untuk adductor brevis dulu ya, kita yang pendek ini dia origonya dari pubis, kemudian insersionya di pectineal line ya, tadi seperti pectineal muscle ya, di pectineal line juga, dan ada juga di proximal linea aspera. Jadi kan pectineal line kemudian bawahnya linea aspera. Nah, linea aspera yang bagian proximal ini juga merupakan insersio dari adductor brevis muscle. Selanjutnya ada adductor longus muscle. Di sini dia insersionya juga sama di pubis. Dia untuk insersionya di linea aspera. Kemudian ada adductor magnus muscle. Dia di sini dari ischium dan pubis ya. Jadi di bagian bawah ini ischium dan pubis untuk origonya, dan insersionya dia sepanjang linea aspera dan juga di adductor tubercle. Nah, fungsinya apa dari ketiga? Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah hip adduction dan dipersarafi oleh obturator nerve L3, L4. Ini untuk adductor magnus muscle ditambah dengan sciatic nerve di bagian posterior. Otot di bagian medial yang terakhir adalah gracilis muscle. Otot gracilis ini satu-satunya otot dari medial yang ujung. Nah, jadi dia melewati dua persendian hip dan persendian knee. Nah, kita bisa lihat di sini untuk origonya ada di pubis, kemudian insersionya ada di anterior medial surface dari proximal end of tibia. Ini insersionya seperti pada sartorius tadi ya. Kalau sartorius origonya di anterior inferior iliac spine dan insersionya di anterior medial proximal end of tibia. Kalau gracilis dia origonya di pubis, insersionya di anterior medial surface of proximal end of tibia. Fungsinya apa? Jelas seperti namanya ya, dia hip adduksi. Dia untuk hip adduksi dan membantu juga pada knee fleksi, jadi fleksi pada lutut. Dia dipersarafi oleh obturator nerve L2, L3. Sekian pembahasan tentang hip. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.